Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental bersama Amandana. Ini adalah analisa fundamental yang berlaku dari tanggal 29 sampai 2 September 2022 ataupun ini merupakan akhir minggu ataupun akhir bulan dari Agustus dan menuju awal bulan September 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk analisa fundamental dan kalender ekonomi yang berlaku untuk di minggu ini. Untuk teman-teman yang ingin join bersama kami di channel Telegram Amadana, linknya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan akses sinyal gratis tentunya, dan juga nanti akan ada update dari analisa market secara gratis juga, dan juga akan ada beberapa hal-hal yang baru dari channel Telegramnya Mandana. Jadi ya penting dipantau aja, dan yang belum join dan yang ingin join bisa ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat dari link channel Telegram Mandana. Oke, nah sekarang kita langsung aja ke dalam videonya untuk analisa kita di minggu ini. Oke, jadi di minggu lalu itu kita ada manufacturing dan service PMI dari Euro, Inggris, dan Amerika. Yang dimana manufacturing PMI dan service PMI ini hasilnya jelek untuk Inggris dan menyebabkan mata uang dolar itu turun dan gold itu bergerak naik. Lalu di hari Rabu kita ada core durable goods order dan durable goods order dan juga pending home sales yang hasilnya ini mix ya, ada yang bagus, ada yang bagus, ada yang jelek. Jadi hasilnya itu US dollar pada hari Rabu itu bergerak stabil ya, tidak begitu banyak pergerakan. Di hari Kamis itu ada New Zealand retail sales, Euro German Info Business Climate Index, dan GDP untuk di Amerika itu ternyata minus 0,6% dan itu bisa dipastikan Amerika masuk ke dalam resesi ya, karena sudah 2 kali hasil dari GDP di Amerika itu minus, tinggal lagi sekali ya nih kuartal ketiganya nih. Jika kuartal ketiganya masih minus, maka 100% Amerika masuk ke dalam jurang resesi. Seperti itu. Nah, untuk unemployment claim atau tingkat pengangguran per minggu itu ternyata turun menjadi 243.000 seperti itu. Dan di sini ada di hari Jumat nih ya, di Jumat kemarin itu ada tentang Jerome Powell speak di Jackson Hole Symposium yang ada di Wyoming. Itu akan saya bahas nanti di akhir videonya ini yang tentang notes-nya itu seperti biasa ya. Oke, jadi di minggu ini ada beberapa key event ataupun kalender ekonomi yang berlaku, yang lebih tepatnya itu yang mempunyai dampak secara signifikan ke dalam market. Oke. Jadi di hari Senin, ya di hari Senin kita untuk di hari Senin market London, ya market London Open itu saya rasa libur karena market dari lebih tepatnya di bank di Inggris itu libur ya, bank di Inggris itu libur, jadi saya rasa di hari Senin itu pergerakannya tidak akan terlalu banyak. Dan di hari Senin juga kita cuma ada satu retail sales di di Aussie seperti itu. Lalu di hari Selasa kita ada USD, di sini ada Jobs Job Opening yang diperkirakan akan naik menjadi 11 juta. Dan consumer confidence ini naik menjadi 98,2. Lalu di hari Rabu kita ada core CPI dan CPI number untuk euro, yang dimana ini diperkirakan akan naik dari yang sebelumnya 8,9 akan menjadi 9%. Dan jika ini tingkat inflasi di Eropa itu naik di atas 9%, saya rasa Eropa, negara bagian Eropa ini akan menjadi negara kedua setelah Inggris yang dimana tingkat inflasinya itu tinggi. Seperti itu. Berbeda halnya dengan Amerika. Amerika kan kemarin 9,1 dan kemarin itu sempat turun menjadi 8,5. Jadi sekarang cuma ada Euro dan Inggris
Eropa dan Inggris yang dimana tingkat inflasinya itu hampir mendekati 2 digit. Bahkan Inggris pun sudah 2 digit ya kemarin. Lalu di malam hari kita ada ADP Non-Farm Employment Change dan GDP di Kanada yang diperkirakan ini belum kelihatan datanya, yang nanti dilihat aja. Lalu di hari Kamis ini ada tingkat inflasi di negara Swiss yang dimana ini diperkirakan akan turun 3,4% ya, seperti itu. Dan di malam hari kita ada unemployment claim seperti biasa secara mingguan dan ISM Manufacturing PMI yang dimana ini sepertinya akan naik ya dari yang sebelumnya itu 52,8. Nah, yang di hari Jumat ini adalah hal yang paling penting untuk teman-teman ketahui seperti biasa. Di awal bulan setiap hari Jumat itu pasti akan ada data NFP. Nah, untuk NFP kali ini bisa dibilang datanya ini cukup rendah ya. Karena kalau kita lihat dari atas dulu ya. Yang pertama adalah average hourly earnings, yaitu tingkat pendapatan rata-rata per tahun, tingkat rata-rata per jam secara tahunan, ya year of year ini, diperkirakan akan turun 4,9 dari yang sebelumnya 5,2, lalu tingkat pendapatan rata-rata per jam berdasarkan bulan, diperkirakan akan juga turun 0,3, lalu juga non-farm payrolls ataupun jumlah orang yang bekerja di sektor selain pertanian itu diperkirakan akan turun 290.000 yang dimana di bulan lalu ya di awal Agustus kemarin itu ternyata NFP-nya sebesar 528.000. Ini yang membuat harga dari indeks dolar itu langsung terbang naik seperti itu. Dan yang paling penting juga adalah unemployment rate masih diperkirakan akan stabil di harga 3,5%. Jadi seperti biasa untuk dari Jumat ini saya rasa dua di atas ini tidak begitu terlalu kelihatan, yaitu average hourly earnings ini kayaknya nggak begitu ngaruh. Orang-orang sepertinya ataupun investor sepertinya akan lebih condong melihat NFP berapa yang keluar dan tingkat pengangguran ini berapa yang keluar. Jika yang keluar ini tiba-tiba di bawah 200.000, pokoknya di bawah perkiraan aja, itu bisa dipastikan harga dari indeks dolar saya rasa akan bisa langsung otomatis drop. Tapi jika unemployment rate-nya tetap 3,5%, harga dari indeks dolar kemungkinan akan mix, dia akan tetap bergerak di situ-situ aja. Tapi jika halnya non-farm payrolls ini hasilnya positif, di atas daripada perkiraan walaupun di bawah sebelumnya yaitu 528.000, saya rasa indeks dolar akan mengalami penguatan seperti itu. Oke, jadi di minggu ini saya rasa tingkat NFP ya di hari Jumat, lalu di hari Kamis ISM Manufacturing PMI, di hari Rabu kita ada Eropa yaitu Euro yaitu CPI, dan di Kanada yaitu GDP-nya, dan di hari Selasa kita cuma ada satu consumer confidence. Nah, jadi bisa dibilang yang paling penting itu hari Selasa di USD, Rabu itu di Euro dan Kanada, di hari Kamis itu USD, dan di hari Jumat itu USD. Jadi bisa dikatakan untuk di minggu ini kita full untuk melihat data dari indeks dolar seperti itu. Nah, di sini saya akan bacakan sedikit notes-nya. Di sini ada 5 hal yang penting yang perlu teman-teman ketahui di minggu lalu dan kemungkinan akan masih berlanjut sampai sekarang ya. Oke, yang pertama, di sini ada salah satu member dari European Central Bank, itu saya lupa namanya di sini, saya lupa taruh. Itu yang dimana ECB harus berhati-hati dengan kenaikan suku bunga karena risiko resesi meningkat. Seperti yang kita tahu bahwa tingkat inflasi di Eropa itu kemungkinan akan keluar nanti ya di hari di hari Rabu ya, di hari Rabu. Itu ketika keluar kemungkinan di September, di bulan Septembernya itu ECB kemungkinan akan mulai berhati-hati untuk mengambil langkah apakah akan melanjutkan kenaikan suku bunga atau menggunakan alat yang mereka punya, yang dimana diklaim itu akan bisa mengurangi dampak inflasi.
Jadi di sini ada sedikit plot twist ya dari member ECB ini sendiri. Jadi pertemuan kemarin pada saat ECB conference itu, pada saat ECB menaikkan suku bunganya 50 basis point kemarin, itu sebenarnya banyak member dari ECB dan juga para investor itu tidak setuju dengan naiknya suku bunga di ECB. Ya, karena lebih baik para anggota ECB dan para investor itu lebih baik menyarankan Presiden Lagarde, Christine Lagarde itu untuk menggunakan toolsnya ataupun alat yang mereka punya untuk melindungi dari negaranya dari dampak resesi akibat inflasi yang tinggi. Saya lupa itu nama alatnya apa. Yang dimana yang Christine Lagarde klaim itu dapat mengurangi dampak inflasi. Jadi sebenarnya plot twistnya itu adalah member-member dari ECB itu tidak banyak yang setuju untuk menaikkan suku bunga sebenarnya kemarin. Jadi lebih baik sebenarnya menggunakan tool saja, nggak usah pakai suku bunga naik seperti itu. Mungkin Christine Lagarde itu bisa dibilang punya sudut pandangnya sendiri ya, seperti itu. Nah, mengapa? Karena seperti nomor 2, saat perang Ukraina masih berlarut-larut, ekonomi Eropa menyerah pada krisis. Nah, yang dimana kalau kita tahu, dampak dari pandemi itu kan masih berasa. Dan kebetulan juga di bulan Februari kemarin, sampai sekarang, bulan September kayaknya ya, sampai di bulan September itu perang antara Rusia dan Ukraina itu nggak kelar-kelar gitu, nggak ngerti, nggak kelar-kelar itu perang dua negara tuh. Ya, sebenarnya yang dirugikan itu hampir banyak negara, terutama sih Eropa ya. Karena mengapa? Jika kalau kita tahu Eropa itu kan berdekatan dengan Ukraina, yang dimana paling dekat itu kalau nggak salah Jerman ya, seperti itu. Yang dimana Eropa kemarin sempat memberikan banyak sanksi terhadap Rusia karena gerakan agresi militer atau apalah bahasanya itu, dengan ya banyak di blacklist lah perekonomiannya di perekonomian Rusia yang ada di Eropa. Tetapi Rusia juga tidak mau kalah, yang dimana Rusia sebagai salah satu pemasok gas terbesar dan juga minyak ekspor terbesar itu membatasi jalur gas alamnya dari Rusia ke Eropa itu dibatasi, sehingga Eropa itu kesulitan dalam hal mencari gas alam dan juga minyak bumi seperti itu. Jadi ketika dampak inflasi belum sepenuhnya pulih, ditambah perang yang tidak jelas kapan selesainya, dan juga karena Eropa ini ikut-ikutan untuk memberikan sanksi terhadap Rusia, yang dimana itu sebenarnya Eropa ini sangat ketergantungan terhadap gas dari Rusia. Karena mengapa? Sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Berber ya, September, Oktober, November, Desember, yang dimana itu merupakan musim dingin. Musim dingin, orang-orang pasti akan mencari kehangatan kan. Akan mencari hangat, yang dimana hangat itu didapatkan dari api. Api dipasok, api dibuat dari adanya gas. Gas inilah yang dibuat di Rusia, yang dikirim ke Eropa. Karena Eropa ini bermasalah terhadap Rusia, ya kan, yang dimana mereka secara tidak langsung membantu Ukraina sebenarnya. Eropa ini merasa ya gimana ya, sebagai salah satu negara yang bisa dibilang mengalami dampak krisis juga akibat pandemi iya, akibat perang juga iya, yang nggak kelar-kelar seperti itu. Inilah mengapa sebenarnya pihak dari member-member ECB dan pihak investor lainnya itu mendukung untuk pihak ECB, Christine Lagarde itu untuk deal terhadap alat yang mereka punya, bukan untuk menaikkan suku bunga. Karena Eropa sendiri itu sebenarnya sudah inflasi, memang inflasinya pasti naik, setidaknya jangan diberikan untuk masuk resesi.
Seperti itu, karena kalau ketika resesi dan juga krisis, ini Eropa bisa menjadi negara barat yang tingkat perekonomiannya ini sangat lemah, bahkan hampir setara mungkin seperti Jepang, seperti itu ya. Di sini kita lanjut juga, Jepang melihat ekonomi sedikit meningkat, walaupun Bank of Jepang sendiri tetap mempertahankan kebijakan ultra low-nya. Jadi kalau kita lihat juga di Jepang, itu kan paling sangat besar terdampak dari pandemi, walaupun dampak dari perang Rusia dan Ukraina ini tidak begitu kelihatan, tapi akibat dari pandemi ini Jepang sangat berdampak banget. Oleh karena itu BOJ dari kemarin-kemarin dari awal tahun kayaknya ya, itu tetap mempertahankan kebijakan ultra low, kebijakan moneternya tetap ultra low, yang dimana orang-orang tuh masih gampang untuk minjem uang, seperti itu. Karena dampak dari pandemi ini membuat bisnis dan perekonomian di Jepang itu sangat terpukul banget. Bahkan tingkat inflasinya pun masih di sekitar 2,4% kayaknya ya. Yang dimana diharapkan itu sebenarnya tingkat inflasinya itu masih harus setidaknya di 3-5%. Baru BOJ bisa melihat adanya kenaikan ataupun adanya pertumbuhan kembali perekonomian di Jepang. Seperti itu. Jadi di sini lanjut lagi ya. Risalah di nomor 4. Risalah ECB menunjukkan beberapa penangguhan terhadap kenaikan suku bunga 50 basis point. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Ada member-member ECB dan member ECB dan beberapa investor ini bisa dibilang sedikit menentang ya dengan apa yang Christine Lagarde putuskan untuk menaikkan suku bunga 50 basis point kemarin. Oleh karena itu, nanti di bulan September ini ada keraguan-raguan 50-50 nih ya, yang dimana kemungkinan tidak akan adanya kenaikan suku bunga lagi, yang dimana akan adanya alat yang digunakan oleh ECB untuk menanggung daripada tingkat inflasi supaya tidak terjadi resesi dan krisis secara berkelanjutan, atau tetap akan menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis point lagi nanti di September ini, seperti itu. Jadi masih 50-50 nih. Jadi bisa dibilang negara Eropa ini menjadi salah satu negara yang dampak perekonomiannya ini sangat besar. Dalam artian itu dampak perekonomian dari akibat perang, akibat pandemi, yaitu adanya inflasi dan juga krisis, seperti itu. Nah, yang terakhir di sini di hari Jumat ya, Powell Fed mengatakan menjinakkan inflasi dapat menyebabkan beberapa rasa sakit. Oke, di sini maksudnya adalah Jerome Powell pada saat di Jackson Hole Symposium di Wyoming itu memberikan statement, memberikan speech ataupun komentar tentang bagaimana hasil dari suku bunga, inflasi, dan GDP. Kalau kita tahu bahwa tingkat inflasinya itu masih di atas 2%, walaupun turun ya. Yang dimana bulan Juni. Yang dimana bulan Juni itu 9,1%, dan di bulan Juli itu turun menjadi 8,5%, yang dimana tingkat suku bunga itu naik 75 basis point dan berakibat GDP yang minus. Nah, ini Powell mengatakan bahwa nanti di bulan September, akhir bulan itu akan tetap menaikkan suku bunga, yang dimana berisiko untuk yang namanya perekonomian di Amerika Serikat itu akan berdampak. Oleh itulah yang dimana The Fed mengatakan bahwa menjinakkan inflasi ini perlu, tetapi dalam menjinakkan inflasi, yaitu dengan menaikkan suku bunga, dengan naiknya suku bunga maka dapat menyebabkan beberapa rasa sakit di roda perekonomian di Amerika Serikat itu sendiri. Jadi yang bisa dilihat itu adalah suku bunga, ketika suku bunga itu secara bertahap naik, maka perekonomian di Amerika Serikat itu akan mengalami pengereman ya, bisa dibilang stagnan, cenderung berhenti, karena tingkat inflasi berarti kan harga itu tinggi. Jadi dengan adanya suku bunga yang naik, maka orang kemungkinan akan lebih mengepres daripada
anggaran belanjanya, yang dimana mereka akan lebih suka untuk menabung di bank daripada untuk belanja, sehingga dengan demikian ketika sudah jarang orang yang belanja, otomatis kan perekonomian pasti turun tuh. Nah, ketika perekonomian turun, ketika ketika demand tidak terlalu banyak dengan supply yang banyak, maka otomatis harga akan perlahan-lahan turun seperti itu. Tapi untuk saat ini The Fed akan terus menaikkan suku bunganya, tidak peduli apapun yang terjadi, walaupun perekonomiannya minus, dia tidak peduli seperti itu. Tapi kita tidak tahu juga pada saat NFP nanti di NFP di hari Jumat itu seperti apa, seperti itu. Dan kalau kita lihat juga di The Fed Rate Monitor Tool ya, ini bisa dibilang kalau di bulan September nih tanggal 22 ya gininya meetingnya itu kebijakan untuk kenaikan suku bunga sebesar 75 basis point itu sebesar 55%, dan kenaikan sebesar 50 basis point ini 45%. Jadi ini sementara masih 50-50 ya, antara mau naik 75 basis point atau mau naik cuma 50 basis point, seperti itu. Yang dimana targetnya pokoknya The Fed di bulan ini yaitu sebesar 3,5 sampai 4%, seperti itu. Dan kemungkinan untuk di bulan Februari baru akan mulai ada stop ya, lebih tepatnya itu stop dalam artian itu tidak ada kenaikan suku bunga lagi, dan cenderung akan mulai perlahan-lahan menurunkan suku bunganya, tapi itu masih di tahun depan ya. Kita tunggu aja, pokoknya nanti yang terdekat adalah di akhir bulan September 2022 ini. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental dan kalender ekonomi pada minggu ini. Jadi kalau saya tekankan untuk di minggu ini itu kita lihat dari data-data yang ada di US dollar ya. US dollar tentunya di hari Jumat itu ada NFP, tolong diperhatikan sekali supaya teman-teman tahu dampak pergerakannya seperti apa. Oke, jadi sekian aja untuk video pada kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa nanti di analisa teknikal mingguan dan analisa XAU USD harian. Bye-bye.